dengarkan aku sekarang, karena aku berbicara dengan sungguh-sungguh, dan apa yang keluar dari mulutku tidak pernah sia-sia. Tidak ada seorang pun di sekitarmu yang akan mengatakan kepadamu apa yang akan aku katakan sekarang. Ini tidak datang melalui siapapun, dan memang tidak dimaksudkan demikian. Aku meletakkannya langsung ke dalam rohmu, di tempat yang tidak bisa diedit siapapun dan tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tetaplah bersama suaraku. Jangan biarkan momen-momen ini berlalu begitu saja, seperti seluruh minggu ini yang telah berlalu darimu. Namamu telah disebut di sebuah tempat yang belum pernah kamu pijak. Sebuah keputusan telah dibuat mengenai dirimu, dan keputusan itu dibuat demi kebaikanmu. Itulah separuh pertama dari apa yang aku datang untuk sampaikan. Separuh kedua lebih berat, dan aku tidak akan memperhalus kata-katanya, karena memperhalusnya tidak akan membantumu. Ada sesuatu dalam hidupmu saat ini yang diam-diam sedang bekerja untuk memastikan kamu tidak berada di tempat yang benar ketika keputusan itu menjadi nyata. Maka ini adalah sekaligus peringatan dan panggilan. Kebanyakan orang hanya pernah mendapat salah satu. Kamu menerima keduanya dalam satu tarikan napas. Karena aku tidak ingin kamu mendengar bagian yang baik, lalu kembali tertidur. Sesuatu bisa dipersiapkan untukmu dan tetap terlewatkan. Bangsa Israel berdiri di tepi tanah yang sudah aku berikan kepada mereka, dan mereka berbalik. Bukan karena aku menariknya kembali, tetapi karena mereka mengukurnya dengan ketakutan mereka, bukan dengan firmanku. Aku tidak mengatakan ini untuk menakutimu. Ketakutan membuat orang membeku, dan aku butuh kamu bergerak. Aku mengatakannya karena kamu telah memperlakukan hal-hal kecil seolah-olah itu tidak ada artinya. Dan beberapa hal kecil itu sedang mengarahkanmu. Kemudi itu kecil, engsel itu kecil. Arah seluruh hidupmu telah berbelok pada keputusan-keputusan yang kamu anggap tidak perlu diberi nama. Kamu sudah merasakannya. Ada tekanan di dadamu yang sudah ada selama beberapa hari ini, dan kamu menyalahkannya pada kelelahan, pada uang, pada orang-orang yang mengecewakan kamu. Bukan itu. Itu adalah tanganku yang ada padamu, mendorongmu ke satu arah, sementara kamu terus condong ke arah yang berlawanan. Tekanan itu tidak akan hilang dengan diabaikan. Ia hanya akan semakin berat, karena aku tidak melepaskan apa yang sudah aku tetapkan dalam hatiku. Sekarang, biarkan aku memberitahumu bagaimana aku berbicara, karena kamu telah menunggu hal yang salah. Ada suatu malam ketika seorang anak laki-laki bernama Samuel berbaring di bait Allah, dan aku memanggil namanya. Ia bangkit dan pergi ke imam tua itu, karena itulah satu-satunya suara yang ia tahu bagaimana untuk nantikan. Aku memanggil lagi, ia pergi ke imam itu lagi. 3 kali ia berlari menuju seorang manusia, padahal akulah yang berbicara. Dan baru setelah seseorang akhirnya memberitahunya untuk menjawab langsung, ia berhenti berlari ke arah yang salah. Itulah persis yang telah kamu lakukan. Kamu telah membawa sesuatu yang aku letakkan di dalam dirimu kepada seorang manusia untuk mendapat konfirmasi. Kamu telah meminta orang-orang untuk memberitahumu apa yang sudah aku katakan kepadamu.
Dan ketika mereka ragu-ragu atau mengangkat bahu atau tidak mengatakan apapun sama sekali, kamu mengambil diam mereka sebagai jawabanku. Itu bukan jawabanku. Itu hanya batas kemampuan mereka. Ada alasan mengapa kabar ini tidak datang kepadamu melalui mulut siapapun. Jika seseorang yang memberitahumu, kamu akan menimbangnya berdasarkan rekam jejak mereka. Kamu akan bertanya-tanya apa yang mereka inginkan. Kamu akan mempercayainya pada hari Senin dan meragukannya pada hari Kamis. Karena kata-kata manusia memiliki umur yang pendek di hati yang lelah. Aku melewati semua itu. Aku berbicara di satu tempat di mana kamu tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Kamu telah diabaikan di ruangan-ruangan di mana kamu layak untuk dilihat. Aku tahu. Kamu menyaksikan orang-orang dengan setengah dari ketulusanmu dan sepertiga dari usahamu mendapatkan hal-hal yang sudah lama kamu minta dariku. Dan kamu tersenyum dan pulang ke rumah, dan ada sesuatu dalam dirimu yang menjadi sedikit lebih sunyi. Kesunyian itulah yang aku datang untuk hancurkan. Bukan dengan kebisingan, dengan kebenaran. Karena inilah yang tidak pernah kamu biarkan dirimu sendiri pertimbangkan. Kamu tidak dilewati, kamu ditahan. Ada perbedaan antara pintu yang tertutup untukmu dan pintu yang sedang dijaga untukmu sampai ruangan di baliknya siap. Kamu telah berdiri di depan pintu jenis kedua dan membacanya seperti pintu jenis pertama. Dan setiap tahun kamu membacanya dengan salah. Kamu memberikan sedikit lagi dari pengharapanmu. Aku menginginkannya kembali hari ini. Itu adalah bagaimana Gideon ditemukan. Ia sedang ada di bawah dalam tempat pemerasan anggur, memukul-mukul gandum di sebuah lubang di dalam tanah, menyembunyikan makanannya sendiri dari para perampok, karena ia sangat takut kehilangan sedikit yang ia miliki. Dan aku mengutus pesan kepadanya, dan pesannya adalah pahlawan yang gagah berani. Tidak ada satupun hal tentang posturnya yang sesuai dengan nama itu. Ia berdebat tentang hal itu. Ia meminta tanda-tanda. Ia meminta 2 kali. Tetapi nama itu benar sebelum ia menyetujuinya. Dan nama itu benar ketika ia masih membungkuk di dalam lubang itu. Itulah posisi yang kamu berada saat ini. Apa yang aku sebut kamu dan bagaimana kamu terlihat belum saling mengejar. Jangan membuat kesalahan dengan mempercayai keadaanmu di atas suaraku. Keadaanmu adalah sebuah laporan. Suaraku adalah sebuah keputusan. Kamu telah membuat kesalahan. Aku tidak akan berpura-pura sebaliknya, dan aku juga tidak akan membiarkanmu menggunakannya sebagai alasan. Aku sudah memperhitungkannya sebelum aku pernah menyebut namamu. Apa yang aku lakukan dalam hidupmu tidak pernah dibangun di atas asumsi bahwa kamu akan sempurna. Itu dibangun di atas asumsi bahwa kamu akan bersedia. Bersedia adalah hal yang jauh lebih kecil dari sempurna. Dan itu adalah satu-satunya hal yang sebenarnya pernah aku butuhkan darimu. Jadi, jangan berdiri di sana sambil menelusuri daftar setiap tempat di mana kamu gagal. Daftar itu sudah lama, dan itu bukan dokumen yang sedang aku gunakan. Ada catatan lain dengan namamu di dalamnya, dan itu tidak terbaca seperti yang kamu pikirkan. Sekarang, tetaplah dekat.
karena apa yang akan aku tunjukkan kepadamu berikutnya adalah bagian yang kebanyakan orang tidak pernah dengar, dan itu akan menjelaskan hampir segalanya tentang 2 tahun terakhir hidupmu. Ada sebuah ruangan yang belum pernah kamu masuki, di mana hal-hal yang berkaitan dengan hidupmu diselesaikan. Kamu tidak bisa berjalan masuk ke dalamnya. Kamu tidak bisa memperdebatkan kasusmu di sana. Tetapi namamu dikenal di ruangan itu, dan sesuatu baru-baru ini telah dilepaskan dari sana yang belum sampai di pintumu. Inilah mengapa kamu merasa tidak biasa akhir-akhir ini. Bukan sakit, bukan sedih tepatnya. Hanya seperti orang yang menyadari ada seseorang berdiri di belakang mereka sebelum mereka berbalik. Kesadaran itu bukan imajinasimu yang bekerja berlebihan. Itu adalah kedekatan sesuatu. Kamu merasakan beratnya sesuatu yang telah meninggalkan asalnya dan sedang dalam perjalanan menuju dirimu. Aku ingin kamu memahami betapa hati-hatinya hal ini diatur, karena kamu memiliki kebiasaan untuk berasumsi bahwa kamu adalah pikiran belakangan. Ada seorang janda yang aku ingat sedang mengumpulkan 2 batang kayu di luar sebuah kota bernama Sarfat, berencana untuk memasak 1 kali makan terakhir dan berbaring untuk mati. Ia tidak tahu bahwa ia sudah ditunjuk. Sebelum laparnya mencapai puncak yang paling buruk, aku telah berbicara kepada seorang nabi dan memberitahunya kemana harus berjalan. Profesi baginya sudah ditetapkan sebelum krisisnya mencapai puncaknya. Ia hanya belum menemuinya. Itulah di mana kamu berdiri. Penetapan itu datang terlebih dahulu. Pertemuan itu datang kedua, dan celah antara kedua hal itu adalah ruang di mana kebanyakan orang menyerah, karena celah itu terasa seperti pengabaian. Padahal sebenarnya itu adalah soal waktu dan pengaturan. Sekarang dengarkan kata yang lebih berat. Ada cara untuk kehilangan apa yang sudah ditetapkan. Dan itu bukan dengan berbuat dosa terlalu banyak atau berdoa terlalu sedikit. Itu dengan berbicara terlalu cepat. Kamu memiliki kebiasaan mengumumkan sesuatu sebelum hal itu berakar. Kamu mendapat sebuah gerak hati, sebuah kabar baik, sebuah celah kecil, dan kamu langsung membawanya kepada seseorang yang tidak pernah sekalipun merayakanmu dengan benar. Kamu meletakkannya di hadapan mereka dan kamu mengamati wajah mereka. Dan ketika wajah mereka tidak menyala, sesuatu dalam dirimu menjadi dingin, dan hal yang sedang bertumbuh di dalam dirimu mendapat luka yang tidak perlu diterimanya. Aku memintamu untuk berhenti melakukan itu. Bukan selamanya. Hanya sekarang di musim ini, sementara apa yang aku bentuk masih lunak. Pikirkan tentang Yusuf. Ia diberi gambaran tentang masa depannya sendiri ketika ia masih seorang anak laki-laki, dan ia membawanya ke meja makan dan memaparkannya di hadapan saudara-saudara yang sudah membencinya. Ia tidak berbohong. Apa yang ia lihat adalah benar, dan semuanya terjadi persis seperti yang ditunjukkan kepadanya. Tetapi ia menyerahkan sesuatu yang benar kepada telinga yang salah pada waktu yang salah, dan itu menghabiskan 13 tahun darinya. Sebuah lubang, sebuah kebohongan, sebuah penjara, dan keheningan panjang, karena dilupakan oleh seseorang yang berhutang kepadanya. Mimpi itu bertahan. Yusuf bertahan. Tetapi jalannya menjadi jauh lebih panjang dari yang seharusnya. Jadi, jagalah ini. Biarkan ia bertumbuh dalam kegelapan
untuk sementara waktu. Benih yang terus digali untuk diperiksa perkembangannya tidak pernah menjadi apa-apa. Diam saat ini bukan ketakutan dan bukan juga bersembunyi. Itu adalah perlindungan. Dan ketika waktunya tiba, kamu tidak perlu menjelaskan apapun karena perubahan dalam hidupmu akan berbicara sendiri. Ada sesuatu lagi yang perlu kamu lihat tentang bagaimana aku bergerak, dan itu akan menghindarkan kamu dari banyak kebingungan di hari-hari mendatang. Ada seorang nabi yang lari ke padang gurun karena ia kelelahan dan takut dan sudah selesai dengan hidupnya sendiri. Aku memberitahunya untuk berdiri di gunung karena aku akan lewat. Dan datanglah angin yang cukup kuat untuk membelah bukit-bukit batu, dan aku tidak ada dalam angin itu. Dan bumi bergetar, dan aku tidak ada dalam goncangan itu. Dan api datang, dan aku tidak ada dalam api itu. Kemudian, setelah semua itu, terdengar suara yang begitu lembut dan begitu halus, sehingga hanya bisa didengar oleh seseorang yang telah berhenti menunggu hal yang menakjubkan. Seperti itulah aku telah berbicara kepadamu. Kamu telah memintaku untuk angin. Kamu menginginkan sesuatu yang keras, sesuatu yang tak terbantahkan, sesuatu yang akan menyelesaikan perdebatan dalam kepalamu sendiri selamanya. Dan sementara kamu mengamati langit untuk mencari api, aku sedang berbicara di bawah kebisingan, dalam perasaan tenang yang kecil, dan tetap bahwa sesuatu tertentu tidak benar, dan sesuatu yang lain tertentu adalah benar. Kamu merasakannya. Kamu menyebutnya suasana hati. Kamu menyebutnya terlalu banyak berpikir. Kamu tetap melanjutkan. Aku memberitahumu dengan jelas sekarang, supaya tidak ada lagi kebingungan tentang hal itu. Pengetahuan yang tenang dalam dirimu itu bukan kecemasan, bukan juga bisikan pikiran semata. Itu adalah aku. Dan kamu telah mengabaikanku dengan penalaranmu sendiri cukup lama. Inilah cara kamu bisa membedakannya. Dan aku ingin kamu memegang ini karena kamu akan segera membutuhkannya. Apa yang datang dariku menenangkan kamu. Ia mungkin memintamu hal-hal yang berat, tetapi ia tidak membuatmu kalut. Ia memperlambat napasmu. Ia memberimu langkah berikutnya tanpa menuntut seluruh tangga. Apa yang tidak datang dariku terburu-buru mendesakmu. Ia berkata sekarang, segera, sebelum kamu berpikir, sebelum kamu bertanya, atau kamu akan kehilangan semuanya. Apapun yang hanya bisa bertahan dengan tergesa-gesamu tidak pernah milikku dari awal. Ketakutan mendorong, aku memimpin. Itu adalah dua perasaan yang berbeda, dan kamu sudah tahu mana yang telah kamu taati. Kamu lebih mampu dari yang selama ini kamu percayai. Dan aku mengatakannya bukan sebagai dorongan semangat, tetapi sebagai sebuah fakta. Aku tidak pernah memanggil orang untuk hal-hal yang tidak bisa mereka pikul. Aku tidak pernah sekalipun melakukan itu. Jadi, ketika kamu melihat apa yang ada di depan dan merasakan ketegangan yang sudah akrab itu, suara yang berkata, "Kamu pikir kamu siapa?" Pahami bahwa suara itu tidak mengevaluasimu dengan tepat. Ia sedang melindungi versi dirimu yang sedang aku pensiun. Biarkan ia pensiun. Ia sudah cukup lama melayanimu. Ia membuatmu kecil ketika kecil masih aman, dan kecil tidak lagi aman
karena kecil tidak akan muat melalui pintu yang sedang aku buka. Kamu telah membawa hal-hal selama bertahun-tahun yang tidak pernah menjadi milikmu untuk dipegang. Kekecewaan orang lain, harapan orang lain, beban rasa malu yang milik sebuah musim yang sudah kamu tinggalkan. Aku tidak memintamu untuk menjadi lebih kuat supaya kamu bisa membawanya dengan lebih baik. Aku memintamu untuk meletakkannya, karena kekuatan yang kamu habiskan untuk hal-hal itu adalah persis kekuatan yang akan kamu butuhkan untuk apa yang berikutnya. Letakkan itu sekarang dan teruslah mendengarkan, karena aku akan memberitahumu dari apa sebenarnya penantian itu dibuat. Kamu telah menginginkan penjelasan untuk penundaan itu, dan kamu telah berasumsi bahwa penjelasannya akan tentang karaktermu, bahwa setiap tahun yang tertutup adalah sebuah catatan tentang nilaimu, bahwa di suatu tempat ada daftar kualitas yang masih kurang padamu. Itu bukan yang terjadi, dan aku ingin memperbaikinya sebelum itu mengeras menjadi sesuatu yang kamu percayai tentang dirimu sendiri secara permanen. Kamu tidak pernah menjadi satu-satunya bagian yang sedang digerakkan. Ada kehidupan-kehidupan lain yang terlibat dalam ini, dan kehidupan-kehidupan itu tidak mengikuti jadwalmu. Orang-orang harus tiba di tempat-tempat yang belum mereka putuskan untuk pergi. Keadaan-keadaan harus hancur di ruangan-ruangan yang belum pernah kamu kunjungi. Sebuah pintu yang terbuka untukmu hampir tidak pernah menjadi pintu yang hanya berkaitan dengan dirimu. Lihatlah bagaimana hal itu bekerja untuk seorang perempuan asing bernama Ruth. Ia miskin, janda, dan tinggal di negeri yang bukan miliknya. Ia pergi suatu pagi untuk memungut sisa-sisa bulir gandum di belakang para penuai. Yang itulah yang dilakukan orang ketika mereka tidak punya apa-apa. Dan tertulis bahwa kebetulan ia sampai di ladang itu. Begitulah yang tercatat. Kebetulan ia sampai di sana. Ia tidak punya rencana, tidak punya strategi, tidak tahu siapa pemilik tanah di bawah kakinya. Dan pada hari yang sama, dari arah yang sama sekali berbeda, seorang laki-laki bernama Boas keluar dari Bethlehem untuk memeriksa para pekerjanya. Dua orang bergerak secara terpisah, tidak satu pun menyadari yang lain tiba di ladang yang sama pada pagi yang sama. Seluruh masa depannya bergantung pada sebuah waktu yang tidak ia atur dan tidak mungkin ia atur. Seandainya ia datang seminggu lebih awal, ladang itu masih berdiri dan belum tersentuh. Seminggu kemudian, dan itu akan sudah habis dibersihkan. Bagiannya membutuhkan 1 hari, dan ia tidak memilih hari itu. Kamu telah menuntut aku untuk menjelaskan jadwal yang tidak pernah berada dalam kendalimu. Lepaskan itu. Itu bukan penilaian atasmu. Anakku, aku memintamu untuk meletakkan sebagian dari apa yang kamu miliki, sesuatu yang benar-benar berharga, di atas mezbah dari pekerjaan ini, seperti emas yang diletakkan di atas timbangan dari panggilan ini. Biarkan itu menjadi benih yang ditabur ke dalam air yang dalam, sebuah persembahan yang diletakkan di atas batu, tidak ditahan kembali oleh ketakutan. Ini adalah bukti bahwa kepercayaanmu bertumpu pada tanganku untuk menyediakan, dan bahwa hatimu tidak lagi melekat pada kekurangan. Apa yang kamu lepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu. Ia bergerak mendahuluimu ke dalam panen yang sedang aku persiapkan. Sekarang, biarkan aku berbicara kepada bagian dirimu yang lelah
untuk terus mencoba. Ada beberapa nelayan yang bekerja sepanjang malam di atas air dan tidak mendapat apa-apa sama sekali. Bukan tangkapan yang sedikit, tidak ada. Mereka datang saat fajar dan sedang mencuci jala mereka. Yang itulah yang kamu lakukan ketika pekerjaan selesai. Dan jawabannya adalah tidak. Dan mereka disuruh untuk kembali keluar ke air yang dalam dan menebarkan jala lagi. Bayangkan bagaimana kedengarannya itu. Ini adalah orang-orang yang mengenal danau itu berdasarkan profesi dan warisan. Mereka baru saja menghabiskan setiap jam gelap membuktikan bahwa itu kosong. Dan sekarang mereka diminta untuk membatalkan pencucian, mendorong perahu kembali keluar, dan mengulangi persis gerakan yang sudah gagal bagi mereka. Salah satu dari mereka mengatakannya dengan lantang, "Guru, kami telah bekerja keras sepanjang malam, dan kami tidak menangkap apa-apa." Dan kemudian ia menambahkan 5 kata yang mengubah seluruh bentuk hidupnya. "Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala." Itulah kalimat yang aku tunggu darimu. Bukan antusias, bukan keyakinan. Ia tidak punya keduanya. Ia punya kelelahan dan pendapat profesional bahwa ini tidak akan berhasil. Yang ia miliki di bawah keduanya adalah keputusan untuk bergerak berdasarkan firman-Ku, bukan berdasarkan buktinya. Dan tangkapan yang naik hampir merobek jala dan hampir menenggelamkan 2 perahu. Air itu penuh sepanjang malam. Itulah yang aku ingin kamu renungkan. Ikan-ikan itu tidak diciptakan saat fajar. Mereka ada di sana ketika ia sedang gagal, di tempat yang belum diberitahukan kepadanya untuk pergi. Situasimu sama. Apa yang kamu butuhkan tidak absen. Ia lebih dalam dari tempat di mana kamu telah mengerahkan usahamu. Dan kamu telah bekerja di tepi pantai, karena tepi pantai dekat dengan daratan, dan kamu masih bisa melihat dasarnya. Aku memanggilmu keluar melampaui titik di mana kamu bisa melihat dasar. Itulah yang sebenarnya diperlukan kepercayaan, bukan sebuah perasaan, sebuah jarak dari kenyamanan. Dan aku tahu apa yang bangkit dalam dirimu ketika aku mengatakan itu. Kamu mulai menghitung apa yang dibutuhkan, apa yang akan menghabiskan biaya, apa yang akan dikatakan orang, apa yang terjadi jika tidak berhasil. Berhenti. Kamu tidak diminta untuk menjamin suatu hasil. Kamu diminta untuk membuat satu gerakan ke arah yang telah aku sebutkan. Ada sesuatu lagi tentang pagi itu di atas air yang aku ingin kamu perhatikan. Para lelaki itu lelah, tetapi mereka belum pergi. Mereka masih di sana, masih menangani jala mereka, masih berdiri dekat perahu. Seandainya mereka berjalan pulang dengan frustrasi di akhir malam yang kosong itu, mereka akan melewatkan instruksinya sepenuhnya. Kamu masih di sini. Itu lebih penting dari yang kamu pikirkan. Kamu punya setiap alasan untuk berhenti mendengarkan suaraku, dan beberapa dari alasan-alasan itu sah. Namun demikian di sini kamu berada, mendengar suaraku lagi. Itu bukan keras kepala. Itu adalah sesuatu dalam dirimu yang tidak pernah sepenuhnya setuju dengan kekecewaan itu. Pegang itu. Itu adalah satu-satunya kualifikasi yang pernah aku minta.
Sekarang aku ingin memperingatkan kamu tentang cara khusus orang-orang kehilangan ini. Ketika jawabannya membutuhkan waktu lama, hati mulai melindungi dirinya sendiri. Ia menurunkan apa yang dimintanya. Ia berkata, "Aku akan puas dengan kedamaian. Aku akan puas dengan stabilitas. Aku hanya akan bersyukur atas apa yang aku miliki." Dan itu terdengar seperti kedewasaan, tetapi kadang itu sama sekali bukan kedewasaan. Kadang itu adalah sebuah luka yang belajar berbicara dengan sopan. Ada rasa syukur yang nyata yang menjaga hati yang penuh tetap terbuka. Dan ada yang palsu yang menutup pintu dengan diam-diam, supaya tidak ada lagi yang bisa masuk dan menyakitinya. Aku tahu mana yang telah tinggal dalam dirimu, dan aku memintamu untuk membuka pintu itu lagi, meskipun itu adalah hal yang lebih berbahaya untuk dilakukan. Kamu boleh menginginkan apa yang aku janjikan kepadamu. Kamu boleh mengharapkannya. Itu bukan kesombongan. Itu adalah kesepakatan. Tetaplah bersamaku sekarang, karena aku harus menunjukkan kepadamu apa yang menghalangi. Ada sesuatu dalam hidupmu yang sudah berhenti kamu hadapi karena kamu belajar untuk bergerak di sekitarnya. Kamu tahu persis apa itu. Kamu tidak perlu mencarinya. Itu muncul dalam pikiranmu sebelum aku selesai mengucapkan kalimat itu, dan insting pertamamu adalah untuk membelanya, yang memberitahumu segalanya tentang betapa dalamnya ia bersemayam. Itu tidak dramatis. Itulah bahayanya. Jika itu jelas merusak, kamu sudah mengatasinya bertahun-tahun lalu, karena kamu bukan orang yang bodoh. Hal ini lebih tenang dari itu. Ia mengambil sedikit darimu dan memberikan sedikit kembali. Cukup untuk menjaga pengaturan itu tetap hidup. Dan seiring waktu, kamu membangun seluruh rutinitasmu di sekitar menghindari satu percakapan jujur yang akan mengakhirinya. Itulah yang aku maksud ketika aku mengatakan kamu telah menyesuaikan diri alih-alih memperbaiki. Seseorang yang terus membungkuk di sekitar rintangan akhirnya lupa bahwa mereka membungkuk. Mereka mulai menyebut pembungkukan itu sebagai postur mereka. Kamu sudah berjalan miring begitu lama sehingga berjalan lurus akan terasa seperti cedera. Aku tidak memintamu untuk lebih kuat dalam membawanya. Itulah permintaan yang terus kamu buat pada dirimu sendiri, dan itu adalah permintaan yang salah. Kekuatan yang diterapkan pada hal yang salah hanyalah cara yang lebih lambat untuk kalah. Inilah yang aku lihat yang tidak kamu lihat. Itu tidak hanya mengambil waktu dan kedamaianmu. Itu mengambil kemampuan pengamatan rohanimu. Ketika sesuatu terus-menerus menguras kamu, kamu kehilangan kemampuan untuk membedakan antara apa yang benar dan apa yang sekadar akrab. Dan seseorang yang tidak bisa membedakan itu akan melewati jawabannya sendiri tanpa mengenalinya. Itulah bahaya sebenarnya. Bukan hal itu sendiri. Apa yang hal itu lakukan pada kemampuanmu untuk melihat. Sekarang, biarkan aku menceritakan tentang seorang yang hampir kehilangan kesembuhannya karena instruksinya menyinggung perasaannya. Naaman adalah seorang panglima. Ia dihormati, kaya, berprestasi, dan ia memiliki penyakit yang semua itu tidak bisa menyentuhnya. Ia melakukan perjalanan ke negeri lain dengan membawa perak dan emas dan surat-surat dari seorang raja, siap untuk membayar berapapun harganya. Dan nabi yang ia datangi bahkan tidak keluar.
ia mengutus seorang hamba ke pintu dengan sebuah pesan, "Pergi, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan." Naaman pergi dengan marah. Ia mengatakannya dengan lantang. Ia telah membayangkan bagaimana ini akan terjadi. Sebuah upacara, sebuah gerakan tangan di atas tempat yang sakit, sebuah tindakan yang terlihat layak bagi seorang pria dengan kedudukannya. Sebaliknya, ia dihadapkan dengan sebuah sungai yang berlumpur dan sebuah angka. Is berkata, ada sungai-sungai yang lebih baik di kampungnya. Ia hampir kembali pulang dengan penyakit itu masih ada padanya karena obatnya tidak menghormati kedudukannya. Para hambanya lah yang menenangkannya. Mereka berkata, "Jikalau Nabi itu menyuruh Bapak melakukan sesuatu yang sulit, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepada Bapak, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Ia pergi, ia mandi, ia naik dengan bersih. Biarkan suaramu sendiri menjawabku sekarang. Ya Tuhan, aku menceritakan ini kepadamu karena kamu berdiri di tepi yang sama. Apa yang aku minta darimu lebih kecil dari apa yang kamu siapkan dirimu untuk hadapi, dan itulah tepatnya mengapa kamu terus melewatinya. Kamu telah mempersiapkan dirimu untuk pengorbanan yang besar. Kamu akan berpuasa selama sebulan. Kamu akan pindah ke kota lain. Hal-hal itu terasa layak untuk ukuran masalahmu. Tetapi instruksi yang sebenarnya aku berikan kepadamu tidak mengesankan, berulang-ulang, dan tidak membutuhkan penonton sama sekali. Akhiri pengaturan itu. Lakukan percakapan itu. Berhenti kembali kepada hal yang sudah kamu tahu sudah selesai. Itu bukan pekerjaan yang besar. Itu adalah ketaatan kecil yang sudah kamu tolak 6 kali. Dan itulah pintunya. Sekarang aku ingin berbicara tentang orang-orang yang berdiri di dekatmu. Dan aku ingin kamu mendengarkan aku dengan seksama karena ini mudah disalahpahami. Aku tidak mengatakan bahwa siapapun dalam hidupmu adalah musuhmu. Kebanyakan dari mereka bukan. Kebanyakan dari mereka mencintaimu sebisa mereka. Tetapi cinta dan keselarasan adalah 2 hal yang terpisah. Dan seseorang bisa sangat peduli padamu sambil sama sekali tidak bisa setuju dengan kemana aku membawamu. Beberapa suara di sekitarmu tidak menentangmu. Mereka hanya menggambarkan batas dari pengalaman mereka sendiri dan menyebutnya kenyataan. Ketika mereka berkata berhati-hati, mereka mengartikannya dengan baik. Mereka memberitahumu ukuran dunia seperti yang mereka kenal. Masalahnya adalah kamu telah membiarkan ukuran dunia mereka menetapkan ukuran duniamu. Perhatikan apa yang terjadi di dalam dirimu setelah percakapan-percakapan tertentu. Bukan selama, setelah. Ada orang-orang yang bisa kamu ajak bicara dan sesudahnya kamu merasa jernih, tenang, lebih seperti dirimu sendiri. Dan ada orang-orang yang kamu ajak bicara, dan sesudahnya segalanya terasa lebih berat, lebih kecil, lebih rumit dari yang sebelumnya dalam 1 jam. Tidak ada yang bermusuhan yang dikatakan. Kamu hanya pergi dengan lebih sedikit. Itulah pengukuran yang aku ingin kamu mulai gunakan. Bukan apakah seseorang itu baik atau buruk. Apa yang kamu miliki tersisa setelah mereka pergi. Kamu tidak perlu mengumumkan apapun. Kamu tidak memerlukan konfrontasi atau pidato. Dia perlu berhenti membawa hal-hal yang masih lembut kepada orang-orang yang secara konsisten mengembalikannya dalam keadaan memar.
Itu bukan penolakan. Itu adalah perawatan untuk apa yang aku sedang kembangkan. Dan ada satu suara lagi yang perlu aku sebutkan. Dan itu adalah suara yang paling kamu percaya, yaitu suaramu sendiri. Kamu memiliki komentar yang terus berjalan dalam kepalamu yang telah menerasikan hidupmu selama bertahun-tahun. Dan sebagian besar dari itu tidak benar. Ia berkata, kamu selalu memulai sesuatu yang tidak kamu selesaikan. Ia berkata, orang-orang pada akhirnya bosan dengan kamu. Ia berkata, setiap musim yang baik adalah pinjaman dan akan ditagih kembali. Kamu tidak memilih kalimat-kalimat ini. Kamu menyerapnya dari ruangan-ruangan yang terlalu mudah untuk kamu tinggalkan. Tetapi kamu telah mengulanginya seolah-olah itu adalah fakta tentang sifatmu. Itu bukan fakta. Itu adalah luka-luka lama yang belajar berbicara dalam suaramu sendiri. Itulah yang membuatnya begitu meyakinkan. Aku ingin kamu mulai menantang mereka pada saat mereka muncul, bukan dengan keceriaan, tetapi dengan kebenaran. Ketika suara itu berkata, "Kamu tidak bisa," jawablah dengan apa yang sudah aku lakukan melalui dirimu. Kamu telah bertahan dalam musim-musim yang seharusnya mengakhirimu. Sesuatu membawamu melewati itu semua. Dan itu bukan keberuntungan. Dan itu juga bukan kekuatanmu sendiri. Itu adalah aku. Dan aku tidak mengubah posisiku sejak saat itu. Tetaplah bersamaku. Ada sesuatu yang kamu diminta untuk lepaskan. Dan aku akan memberitahumu mengapa itu tidak akan menghabiskan biaya yang kamu pikirkan. Ketika Lazarus keluar dari kubur itu, ia keluar dalam keadaan masih terbungkus. Tangan terikat, kaki terikat, kain menutupi wajahnya. Ia hidup sepenuhnya dan lengkap hidup. Dan ia masih tidak bisa berjalan dengan benar atau melihat kemana ia pergi. Dan perintah yang diberikan kepada orang-orang yang berdiri di sana adalah, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Itulah situasimu persis. Kamu tidak sedang menunggu untuk dihidupkan. Itu sudah terjadi. Kamu terbungkus dalam kain kafan dari sebuah musim yang sudah selesai, dan kamu telah berjalan-jalan di dalamnya begitu lama, sehingga rasanya seperti kulitmu sendiri. Ikatan itu bukan bukti bahwa kamu masih mati. Itu hanyalah kain yang tersisa dari tempat yang sudah kamu tinggalkan. Jadi, ketika aku memintamu untuk melepaskan sesuatu, pahami apa yang sebenarnya aku minta. Aku tidak mengambil. Aku membuka kain. Kamu terus memperlakukan pelepasan sebagai pengurangan. Kamu menjumlahkan apa yang akan kamu kehilangan. Keakraban, rutinitas, kenyamanan-kenyamanan kecil, identitas yang kamu bangun di sekitarnya, dan totalnya tampak menakutkan. Tetapi kamu menghitung kain seolah-olah itu adalah tubuhnya. Bukan begitu. Ia memang punya beratnya. Ia memang terbungkus erat. Dan itu bukan dirimu. Ada kebiasaan dalam hidupmu yang pernah memiliki tujuan. Ada cara berhubungan dengan orang-orang yang pernah membuatmu aman. Mungkin ada sebuah tempat yang terus kamu kembali yang pernah benar-benar tepat. Tidak satu pun dari hal-hal itu adalah kesalahan ketika kamu mengambilnya. Itu benar untuk siapa kamu saat itu.
Itu hanya tidak lagi benar untuk siapa kamu sedang menjadi. Dan kesulitan melepaskannya tidak ada hubungannya dengan nilainya dan semua hubungannya dengan berapa lama kamu telah memegangnya. Jangan biarkan rasa sakit karena melepaskan meyakinkan kamu bahwa kamu sedang membuat kesalahan. Rasa sakit dan kesalahan bukan sinyal yang sama. Tangan yang telah menggenggam sesuatu selama bertahun-tahun akan terasa sakit ketika ia membuka. Dan rasa sakit itu bukan vonis apakah membuka itu benar. Sekarang aku ingin memberitahumu tentang perlawanan karena kamu telah membacanya dengan terbalik. Yakub menghabiskan malam sendirian di tepi sebuah sungai dan seorang laki-laki bergulat dengannya sampai matahari terbit. Sepanjang malam, tidak ada satu momen pun yang mudah. Dan pada akhirnya, pinggulnya terkilir dan ia berjalan pergi dengan pincang selama sisa hidupnya. Tetapi ia juga berjalan pergi dengan nama baru dan sebuah berkat yang ia tolak untuk tinggalkan tanpanya. Ia mengatakannya dengan jelas, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Malam itu adalah malam yang paling berat dalam hidupnya, dan itu juga adalah malam ketika segalanya berubah. Seandainya ia menilai pergulatan itu berdasarkan bagaimana rasanya selama berlangsung, ia akan melepaskan sebelum fajar dan kembali menyeberangi sungai tanpa perubahan. Kamu telah memperlakukan kesulitan sebagai tanda bahwa kamu telah mengambil jalan yang salah. Kadang memang begitu, tetapi sering itu adalah sebaliknya. Perlawanan seringkali berarti kamu akhirnya telah mencapai hal yang telah menahan hidupmu di tempatnya, dan ia tidak mau melepaskan tanpa perjuangan. Kemudahan tidak selalu merupakan tanda dari perkenanku, dan perjuangan tidak selalu merupakan tanda dari ketidakhadiranku. Tanyakan pada dirimu sendiri kelelahan jenis mana yang kamu rasakan. Ada kelelahan karena melakukan hal yang salah terlalu lama, dan ada kelelahan karena melakukan hal yang benar sebelum hal itu menghasilkan apapun. Keduanya terasa hampir sama dari dalam. Hanya salah satu yang berarti berhenti. Jika kamu percaya aku ada bersamamu dalam ini, katakanlah sekarang, "Aku percaya." Ada sesuatu lagi yang aku ingin kamu renungkan tentang bagaimana gerakan sebenarnya dimulai. Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, dan rumah ayahnya, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan kepadanya. Bukan negeri yang sudah ditunjukkan, negeri yang akan ditunjukkan. Ia diberi sebuah arah dan tidak ada tujuan. Ia mengemas rumah tangganya dan berjalan keluar dari segalanya yang pernah ia kenal menuju sebuah tempat yang tidak bisa ia namai jika ada yang bertanya. Aku menyadari betapa tidak nyamannya itu. Kamu telah memintaku seluruh rencana sebelum kamu mau mengambil langkah pertama. Dan aku telah memberikanmu satu langkah pada satu waktu, dan kamu telah menafsirkan itu sebagai aku menahan sesuatu. Aku tidak menahan. Aku bergerak sesuai kecepatan kepercayaanmu. Dan aku memberikan bagian jalan berikutnya ketika kamu telah berjalan di jalan yang sekarang. Sebuah langkah yang diambil dalam kepercayaan mengungkapkan langkah berikutnya. Itu bukan taktik penundaan. Itu adalah rancangannya. Dan aku tahu mengapa kamu menginginkan gambaran lengkapnya.
Itu bukan rasa ingin tahu. Itu karena kamu ingin mengevaluasi tujuan sebelum berkomitmen, sehingga kamu bisa melindungi dirimu dari salah lagi. Kamu pernah salah sebelumnya dan itu menghabiskan biaya. Dan kamu bersumpah dengan diam bahwa kamu tidak akan pernah lagi serentan itu. Sumpah itulah yang membuatmu diam. Biarkan aku menunjukkan satu orang lagi, karena ia melakukan sesuatu yang belum pernah cukup kamu lakukan. Ada seorang buta duduk di tepi jalan di luar kota Yeriko mengemis. Yang itulah satu-satunya pekerjaan yang tersedia baginya. Ia mendengar bahwa ada kerumunan yang lewat dan bahwa seseorang tertentu ada di dalamnya. Dan ia mulai berteriak. Dan orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang bisa melihat, memberitahunya untuk diam. Mereka menegurnya. Ia membuat kegaduhan. Ia mempermalukan dirinya sendiri. Ia sedang meraih di atas apa yang sepatutnya dicapai oleh seorang dalam posisinya. Maka ia berteriak lebih keras. Itulah seluruh titik balik hidupnya di sana. Bukan imannya yang abstrak. Keputusan spesifik untuk mengeraskan suaranya melampaui orang-orang yang memberitahunya untuk merendahkan suaranya. Ia dipanggil maju. Dan inilah detail yang aku ingin kamu pegang. Tertulis bahwa ia melempar jubah luarnya dan melompat berdiri. Jubah itu kemungkinan adalah segalanya yang ia miliki. Bagi seorang pengemis, itu adalah tempat tidurnya, pelindungnya, dan hal yang ia hamparkan di tanah untuk mengumpulkan koin. Ia membuangnya sebelum ia menerima apapun ketika ia masih buta di tengah kerumunan tanpa jaminan apapun. Ia bertindak seperti seorang laki-laki yang sudah memiliki apa yang akan ia dapatkan. Itulah yang aku telah menunggu untuk melihatnya darimu. Bukan lebih banyak menunggu, bukan lebih banyak persiapan yang hati-hati. Satu tindakan tunggal yang hanya masuk akal jika kamu benar-benar percaya kepadaku. Tetaplah dekat. Karena sekarang aku perlu memberitahumu apa yang sedang kamu dibentuk menjadi, dan mengapa itu lebih penting dari apa yang kamu sedang diberikan. Seorang perempuan datang kepada seorang nabi dengan utang yang tidak bisa ia bayar, dan kreditur yang akan datang untuk mengambil rumah tangganya. Ia ditanya apa yang tersisa di rumahnya. Sebuah buli-buli minyak yang kecil. Itulah seluruh inventaris hidupnya. Ia diperintahkan untuk keluar dan meminjam bejana-bejana kosong dari setiap tetangganya. Dan ia diberitahu sesuatu yang spesifik tentang hal itu. Jangan hanya mengumpulkan sedikit. Kemudian ia masuk, menutup pintu, dan mulai menuangkan. Minyak itu terus mengalir. Ia memenuhi satu bejana, kemudian yang lain, kemudian yang lain, dan itu tidak berhenti sampai setiap bejana di rumah itu penuh. Dan ketika ia meminta satu lagi, tidak ada lagi. Dan pada saat tidak ada lagi ruang, minyak itu berhenti. Perhatikan apa yang menentukan besarnya mukjizat itu. Bukan bejana itu. Minyak itu tidak punya batas dalam dirinya sendiri. Yang menetapkan batasnya adalah berapa banyak bejana kosong yang telah bersedia ia keluar dan kumpulkan ketika ia masih tidak punya apa-apa selain utang dan sebuah buli-buli minyak yang kecil. Inilah yang aku maksud ketika aku memberitahumu bahwa kamu harus menjadi orang yang bisa membawa apa yang akan datang. Itu bukan ujian yang harus kamu lalui untuk mendapatkannya. Itu adalah masalah kapasitas.
apa yang aku kirimkan kepadamu membutuhkan tempat untuk diterima, dan aku tidak akan menuangkan lebih dari yang hidupmu saat ini dibangun untuk ditampung, karena itu akan mengalir ke tanah dan hilang, dan kamu akan lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, lihatlah dengan jujur berapa banyak bejana yang telah kamu kumpulkan. Apakah kamu telah membuat ruang sama sekali? Atau kamu telah memintaku untuk banjir sambil menjaga buli-buli kecil yang sama di rak yang sama, tidak mau mengetuk satu pintu pun? Ruang dibuat dengan keputusan, bukan dengan perasaan. Ia terlihat seperti mengakhiri apa yang seharusnya sudah berakhir. Ia terlihat seperti mengosongkan jam-jam yang saat ini dihabiskan untuk tidak ada. Ia terlihat seperti menata urusan-urusanmu ke dalam kondisi di mana sebuah peningkatan tidak akan segera ditelan oleh kekacauan yang sama yang menelan yang terakhir. Dan perhatikan ini juga, ia menutup pintu. Apa yang terjadi di rumah itu terjadi secara pribadi, tanpa penonton, sebelum ada orang di kota itu yang tahu apapun tentangnya. Seluruh peningkatan itu terjadi di balik pintu yang tertutup dan baru menjadi publik ketika ia keluar untuk menjual minyak itu. Itulah juga instruksimu. Bangun kapasitas itu dengan tenang. Sekarang, aku ingin mengatakan sesuatu tentang kecilnya apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, karena itu mengecilkan hatimu lebih dari yang kamu akui. Ada sebuah momen ketika fondasi sebuah bait Allah diletakkan, dan itu kecil dibandingkan dengan apa yang pernah berdiri di sana sebelumnya. Beberapa orang yang lebih tua menangis ketika mereka melihatnya, karena mereka mengingat kemuliaan yang dahulu, dan ini tampak seperti tidak ada apa-apa dibandingkannya. Dan firman yang datang adalah ini: siapa yang memandang rendah hari-hari yang kecil ini, kamu telah memandang rendah hari-harimu sendiri yang kecil. Kamu melihat ukuran dari apa yang telah kamu mulai, kemajuan yang sederhana, angka-angka yang tidak mengesankan, pekerjaan yang lambat dan biasa dari minggumu, dan kamu membandingkannya dengan apa yang kamu bayangkan, dan kamu merasa bodoh. Dan dalam perasaan itu, kamu hampir saja meninggalkan fondasi yang sangat aku minta untuk kamu letakkan. Jangan mengukur sebuah fondasi dengan bangunan yang sudah selesai. Perbandingan itu tidak adil dan tidak pernah sekalipun menghasilkan sesuatu yang baik dalam dirimu. Sebuah fondasi seharusnya terlihat seperti tidak ada apa-apa. Itulah yang fondasi itu. Ada sesuatu lagi yang sedang terbentuk yang tidak bisa kamu lihat, dan aku akan menyebutnya sekarang. Aku sedang menempatkan orang-orang di sekitarmu. Beberapa dari mereka sudah dekat, dan kamu belum mengenali mereka karena mereka tidak tiba dengan kesan kepentingan apapun. Mereka tenang. Mereka belum menyanjungmu. Mereka mungkin kurang mengesankan dari orang-orang yang selama ini kamu kejar persetujuannya. Tetapi perhatikan bagaimana perasaanmu di sekitar mereka. Perhatikan apakah sesuatu menjadi lebih jelas atau lebih kusut setelah waktu bersama mereka. Yang lain belum tiba, dan ketika mereka datang, mereka juga tidak akan datang dengan lantang. Jangan terburu-buru mempercayai semua orang, dan jangan menutup hatimu karena kehati-hatian. Gunakan pengukuran yang aku berikan kepadamu. Damai dan kejernihan adalah bagaimana aku menandai milikku. Ada juga sebuah keyakinan
yang sedang aku bangun dalam dirimu, yang tidak akan bergantung pada persetujuan siapapun. Dan ini adalah salah satu hal terbesar yang akan aku lakukan dalam hidupmu. Meskipun kamu mungkin tidak menghargainya setinggi hal-hal lain yang kamu minta. Kamu telah hidup lama membutuhkan orang-orang untuk mengkonfirmasimu. Membutuhkan kata-kata dorongan, pengakuan, tanda bahwa seseorang memperhatikan. Dan karena kebutuhan itu ada di sana, orang-orang lain memiliki pegangan pada hidupmu, dan beberapa dari mereka menggunakannya, dan beberapa dari mereka menggunakannya tanpa bahkan menyadarinya. Aku sedang menghapus pegangan itu. Kamu akan mulai memperhatikan bahwa sebuah komentar yang lewat, yang biasanya menghabiskan seluruh minggumu, tidak lagi mempengaruhimu dengan cara yang sama. Bahwa keheningan yang biasanya kamu baca sebagai penolakan hanya berlalu begitu saja. Bukan karena kamu berhenti peduli pada orang-orang, tetapi karena fondasimu telah berpindah. Kamu akan tahu siapa dirimu karena apa yang aku katakan tentang kamu, dan tidak ada yang punya suara dalam hal itu. Dan ada alasan untuk semua ini yang melampaui hidupmu sendiri. Apa yang aku lakukan denganmu bukan hanya untukmu. Seorang perempuan bernama Esther dibesarkan ke dalam posisi yang tidak pernah ia minta di sebuah istana pada saat ketika bangsanya hampir dihancurkan. Dan ia takut untuk bertindak karena bertindak bisa menghabiskan segalanya darinya. Kata-kata yang sampai kepadanya adalah ini, "Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau berada di posisi ratu." Ia bisa diam dan tetap aman. Dan tertulis bahwa keselamatan akan datang dari tempat lain bagaimanapun juga. Pertanyaannya tidak pernah, apakah aku bisa melakukannya? Pertanyaannya adalah, apakah ia akan menjadi bagian dari itu? Pertanyaan itu sekarang ada di hadapanmu. Apa yang aku bawa ke dalam hidupmu akan menjangkau orang-orang lain melalui dirimu. Seseorang yang saat ini sedang kehilangan harapan akan melihat apa yang terjadi dalam hidupmu dan mempertimbangkan kembali apa yang mungkin. Itu adalah bagian dari mengapa ini ditetapkan untukmu, dan bagian dari mengapa persiapannya begitu menyeluruh. Tetaplah bersamaku. Aku ingin memberitahumu bagaimana mengenalinya ketika ia tiba. Inilah cara kamu akan tahu itu dariku. Ia tidak akan tiba dengan kepanikan yang melekat padanya. Tidak ada sesuatu yang aku berikan yang menuntut kamu memutuskan sebelum kamu bisa berpikir. Jika sesuatu datang kepadamu membawa tekanan, kerahasiaan yang terasa tidak benar, atau tenggat waktu yang dirancang untuk mencegahmu berdoa tentangnya, itu bukan milikku, tidak peduli betapa miripnya itu dengan apa yang kamu minta. Apa yang aku kirimkan menetap. Ada kualitas khusus padanya, sebuah kebenaran yang duduk dalam dirimu dan tinggal. Kamu mungkin terkejut olehnya. Kamu bahkan mungkin takut dengan ukurannya. Tetapi di bawah kejutan itu akan ada ketenangan yang berkata, "Ya, inilah dia." Ia juga akan kocok. Ia tidak akan mengharuskan kamu menjadi seseorang yang bukan kamu atau meninggalkan apa yang kamu tahu benar untuk menerimanya. Apa yang aku persiapkan diukur terhadap hidupmu yang sebenarnya, bukan terhadap kehidupan yang telah berpura-pura kamu miliki. Dan mungkin tidak akan terlihat seperti yang kamu bayangkan. Itu hampir pasti sebenarnya. Kamu memiliki gambaran dalam pikiran
dan gambaran itu dibangun dari apa yang kamu lihat orang lain terima. Apa yang datang kepadamu akan dibentuk khusus untukmu, yang berarti pada awalnya akan terasa tidak familiar. Jangan mengabaikannya, karena ia tiba dengan pakaian yang berbeda dari yang kamu harapkan. Sekarang, biarkan aku memberitahumu tentang Yerikho, karena ada sesuatu dalam kisah itu yang orang-orang tergesa-gesa melewatinya. Mereka diperintahkan untuk berjalan mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari dalam diam. Tidak ada teriakan, tidak ada pidato, tidak ada apapun dari mulut mereka sama sekali. Hanya berjalan dalam pandangan penuh orang-orang di tembok-tembok, melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan apapun yang terlihat dan membuat mereka tampak konyol. 6 hari dari itu, 6 hari berakhir tepat, di mana mereka memulai dengan tembok berdiri setinggi yang ada pagi itu. Kemudian, pada hari ke-7, mereka berjalan mengelilinginya 7 kali, dan mereka berteriak, dan tembok itu runtuh. Tembok itu tidak melemah secara bertahap. Tidak ada retakan pada hari ketiga untuk memberi semangat kepada mereka. Setiap hari tunggal dari minggu itu tampak seperti kegagalan total, sampai pada momen ketika itu tidak lagi begitu. Kamu berada di suatu tempat dalam minggu itu. Aku tidak akan memberitahumu hari mana, karena jika kamu tahu, kamu akan bersantai. Tetapi aku akan memberitahumu bahwa tidak adanya kemajuan yang terlihat dalam hidupmu bukan bukti bahwa tidak ada yang terjadi. Kamu telah membaca temboknya. Baca instruksinya sebagai gantinya, dan perhatikan keheningan yang mereka pegang. Mereka tidak diizinkan untuk membicarakannya sementara mereka sedang menjalaninya. Ada alasan untuk itu, dan itu adalah alasan yang sama mengapa aku memintamu sebelumnya untuk menjaga ini dengan tenang. Kata-kata yang diucapkan terlalu awal dalam sebuah proses bisa membuat seseorang membicarakan dirinya sendiri keluar dari menyelesaikannya. Ada satu hal lagi, dan itu tentang gangguan. Ketika Nehemia sedang membangun tembok Yerusalem, para lawannya mengirim pesan memintanya untuk turun dan bertemu dengan mereka di sebuah desa di dataran. Itu terdengar masuk akal. Sebuah percakapan, sebuah pertemuan. Ia tahu mereka berniat jahat, dan ia mengirimkan jawaban yang aku ingin kamu pegang. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar, sebab itu aku tidak dapat turun. Mereka mengirim permintaan yang sama itu 4 kali lagi, dan ia memberikan jawaban yang sama setiap kali. Kamu akan diundang turun, bukan oleh musuh dengan niat yang jelas, tetapi oleh hal-hal yang tampak seperti kehidupan biasa. Sebuah argumen lama yang ingin dibuka kembali. Seseorang dari musim yang sudah tertutup menghubungimu pada momen yang tepat salah. Sebuah keadaan darurat kecil yang bukan milikmu dan bisa ditangani oleh orang lain. Permintaan-permintaan kecil masuk akal dengan sendirinya. Masing-masing menghabiskan 1 harimu. Strateginya bukan untuk menghancurkanmu. Itu hanya untuk membawamu turun dari tembok. Jadi, pelajari kalimat itu. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu, dan kamu tidak perlu tidak baik. Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar, sebab itu aku tidak dapat turun. Katakan itu sebanyak yang dibutuhkan.
Sekarang dengarlah hal terakhir yang ingin aku katakan kepadamu. Kamu tidak dilupakan. Kamu telah bertanya-tanya tentang itu lebih dari yang pernah kamu katakan dengan lantang. Di jam-jam ketika rumah sunyi dan tidak ada siapapun yang kamu tampilkan untuknya. Kamu telah bertanya, apakah kamu hanya terlewatkan dalam tatanan umum dari segala sesuatu? Jawabannya adalah tidak. Dan buktinya adalah bahwa kamu mendengar ini sama sekali. Namamu dikenal, ia telah disebut, dan keputusan yang dibuat mengenainya dibuat demi kebaikanmu sebelum kamu membersihkan dirimu, sebelum kamu memperbaiki disiplinmu, sebelum kamu berhasil menjadi orang yang terus kamu janjikan kepadaku akan kamu jadikan. Pergi dan lakukan hal kecil yang selama ini kamu hindari. Bukan besok, itu lebih kecil dari yang kamu pikirkan, dan itulah engsel yang segalanya berputar padanya. Kemudian letakkan apa yang telah kamu bawa yang tidak pernah ditetapkan untukmu, dan ambillah apa yang memang ditetapkan. Perhatikan orang-orang yang kamu cintai dengan hati yang tenang, bukan dengan hati yang cemas. Ketakutanmu untuk mereka tidak pernah melindungi mereka. Tangankulah yang melakukannya. Mereka yang kamu bawa dalam doa ditahan, dan mereka ditahan baik kamu kuat pada hari itu maupun tidak. Berhentilah membaca hidupmu sebagai sebuah vonis. Itu adalah sebuah paragraf di tengah sebuah bab, dan kamu telah berusaha menarik kesimpulan dari sebuah kalimat yang belum selesai. Aku tidak jauh, aku tidak lambat, dan aku belum selesai denganmu. Sama sekali tidak. Tidak dengan ukuran apapun yang akan kamu kenali. Keluarlah dari momen ini dengan cara yang berbeda dari cara kamu masuk ke dalamnya. Biarkan perubahan dimulai dalam sesuatu yang cukup kecil untuk dilakukan hari ini, karena disitulah semua perubahan nyata pernah dimulai. Aku telah mencintaimu melalui setiap musim yang kamu pikir kamu jalani sendirian. Aku bersamamu dalam musim ini, dan aku akan bersamamu dalam musim yang datang setelahnya. Sekarang, biarkan itu menjadi keputusan dalam dirimu, dan biarkan kata itu keluar dari mulutmu. Amin. Dengarkan aku sekarang, karena aku berbicara dengan sungguh-sungguh, dan apa yang keluar dari mulutku tidak pernah sia-sia.